Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita selama hidup di dunia ini, dan juga nikmat iman dan Islam. Salam dan salawat kita sampaikan kepada Nabi besar junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi terakhir sampai akhir zaman. Sahabat yang budiman, kita sekarang ada di bab keempat, riba dalam perspektif agama dan sejarah. Definisi riba. Riba secara bahasa bermakna ziyadah atau tambahan. Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba. Namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil, atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Mengenai hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam firman-Nya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil." Quran Surat An-Nisa ayat 29. Dalam kaitannya dengan pengertian al-batil dalam ayat tersebut, Ibnu Al-Arabi Al-Maliki dalam kitabnya Ahkam Al-Quran menjelaskan, pengertian riba secara bahasa adalah tambahan. Namun yang dimaksud riba dalam ayat Al-Quran yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah. Yang dimaksud dengan transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil, seperti transaksi jual beli, gadai, sewa, atau bagi hasil proyek. Dalam transaksi sewa, si penyewa membayar upah sewa karena adanya manfaat sewa yang dinikmati, termasuk menurunnya nilai ekonomi suatu barang karena penggunaan si penyewa. Mobil misalnya, sesudah dipakai maka nilai ekonomisnya pasti menurun jika dibandingkan sebelumnya. Dalam hal jual beli, si pembeli membayar harga atas imbalan barang yang diterimanya. Demikian juga dalam bagi hasil proyek, para peserta perkongsian berhak mendapat keuntungan, karena di samping menyertakan modal juga turut serta menanggung kemungkinan risiko kerugian yang bisa saja muncul setiap saat. Dalam transaksi simpan pinjam dana secara konvensional, si pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbang yang diterima si peminjam kecuali kesempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut. Yang tidak adil di sini adalah si peminjam diwajibkan untuk selalu, tidak boleh tidak, harus mutlak, dan pasti untung dalam setiap penggunaan kesempatan tersebut. Maksudnya, dalam berusaha hanya ada 3 kemungkinan: untung, rugi, tidak untung, atau impas. Tidak mungkin orang berusaha selalu untung terus-menerus. Inilah maksud dari ketidakadilan tersebut dalam sistem bunga.
Demikian juga, dana itu tidak akan berkembang dengan sendirinya, hanya dengan faktor waktu semata tanpa ada faktor orang yang menjalankan dan mengusahakannya. Bahkan ketika orang tersebut mengusahakan, bisa saja untung, bisa juga rugi. Pengertian senada disampaikan oleh jumhur ulama sepanjang sejarah Islam dari berbagai mazhab fikih, di antaranya sebagai berikut. Pertama, Badr ad-Din al-Aini, pengarang Umdatul Qori Syarah Syahih al-Bukhari. Prinsip utama dalam riba adalah penambahan. Menurut syariah, riba berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis real. Kedua, Imam Sarakhsi dari mazhab Hanafi. Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwat atau padanan yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Ketiga, dari Roghib al-Asfahani. Riba adalah penambahan atas harta pokok. Keempat, dari Imam Al-Nawawi dari mazhab Syafi'i. Dari penjelasan Imam Nawawi di atas sangat jelas bahwa salah satu bentuk riba yang dilarang Al-Quran dan As-Sunnah adalah penambahan atas harta pokok karena unsur waktu. Dalam dunia perbankan hal ini dikenal dengan bunga kredit sesuai lama waktu pinjaman. Kelima, dari Qatadah, riba jahiliyah adalah seseorang yang menjual barangnya secara tempo hingga waktu tertentu. Apabila telah datang saat pembayaran dan si pembeli tidak mampu membayar, ia memberikan bayaran tambahan atas penangguhan. Keenam, Zaid bin Aslam. Yang dimaksud dengan riba jahiliyah yang berimplikasi pelipat gandaan sejalan dengan waktu adalah seseorang yang memiliki piutang atas mitranya. Pada saat jatuh tempo ia berkata, bayar sekarang atau tambah. Ketujuh, Mujahid. Mereka menjual dagangannya dengan tempo. Apabila telah jatuh tempo dan tidak mampu bayar, si pembeli memberi tambahan atas tambahan waktu. 8. Ja'far As-Sadiq dari kalangan Syiah. Ja'far As-Sadiq berkata ketika ditanya mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan riba. Supaya orang tidak berhenti berbuat kebajikan. Hal ini karena ketika diperkenankan untuk mengambil bunga atas pinjaman, seseorang tidak berbuat makruh lagi atas transaksi pinjam-meminjam dan sejenisnya. Padahal qard bertujuan untuk menjalin hubungan yang erat dan kebajikan antar manusia. 9. Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hanbali. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal ditanya tentang riba, ia menjawab, sesungguhnya riba itu adalah seseorang memiliki utang, maka dikatakan kepadanya, apakah akan melunasi atau membayar lebih? Jikalau tidak mampu melunasi, ia harus menambah dana dalam bentuk bunga pinjaman atas penambahan waktu yang diberikan. Jenis-jenis riba. Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba qard dan riba jahiliyah. Adapun kelompok kedua, riba jual beli, terbagi menjadi riba fadl dan riba nasi'ah. Pertama, riba qard, suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang atau muqtarid.
2. Riba jahiliyah, utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. 3. Riba fadl, pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi. Riba nasi'ah, penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam nasi'ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian. Mengenai pembagian dan jenis-jenis riba, berkata Ibnu Hajar Al-Haytsami, riba itu terdiri atas 3 jenis, riba fadl, riba al-yad, dan riba an-nasi'ah. Al-Mutawali menambahkan jenis keempat, yaitu riba al-qard. Beliau juga menyatakan bahwa semua jenis ini diharamkan secara ijma, berdasarkan nas Al-Quran dan hadis Nabi. Jenis barang ribawi. Para ahli fikih Islam telah membahas masalah riba dan jenis barang ribawi dengan panjang lebar dalam kitab-kitab mereka. Dalam kesempatan ini akan disampaikan kesimpulan umum dari pendapat mereka yang intinya bahwa barang ribawi meliputi pertama, emas dan perak, baik itu dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya. Kedua, bahan makanan pokok seperti beras, gandum, dan jagung, serta bahan makanan tambahan seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Dalam kaitannya dengan perbankan syariah, implikasi ketentuan tukar-menukar antar barang-barang ribawi dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, jual beli antara barang-barang ribawi sejenis hendaklah dalam jumlah dan kadar yang sama. Barang tersebut pun harus diserahkan saat transaksi jual beli. Misalnya, rupiah dengan rupiah hendaklah 5.000 dengan 5.000 dan diserahkan ketika tukar menukar. Kedua, jual beli antar barang-barang ribawi yang berlainan jenis diperbolehkan dengan jumlah dan kadar yang berbeda, dengan syarat barang yang diserahkan pada saat akad jual beli. Misalnya, 5.000 dengan $1 Amerika. Ketiga, jual beli barang ribawi dengan yang bukan ribawi tidak disyaratkan untuk sama dalam jumlah maupun untuk diserahkan pada saat akad. Misalnya, mata uang, emas, perak, atau kertas dengan pakaian. Keempat, jual beli antara barang-barang yang bukan ribawi diperbolehkan tanpa persamaan dan diserahkan pada waktu akad. Misalnya pakaian dengan barang elektronik. Sampai di sini dulu sahabat, kita lanjutkan ke topik yang lain.